Halo People Z, balik lagi bareng gue Alia dalam program BBJ Bincang-Bincang Jurnal. Kali ini kita bakal bahas mengenai unsur film, divisi dalam pembuatan film, mise en scene, sinematografi, serta editing dan suara dalam film. Dan kita juga bakal, seperti biasa, kita juga bakal bahas salah satu film, yaitu kali ini adalah film Ayat-Ayat Cinta 2. Oke, langsung aja. Jadi setiap unsur film yang dihasilkan seorang tenaga kreatif itu hendaknya dilihat keterkaitannya dengan unsur-unsur film yang lain. Namun, masing-masing unsur film ini memang dinilai secara terpisah-pisah gitu. Nah, unsur film sendiri itu ada dua, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film fiksi tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Seluruhnya saling keterkaitan untuk membentuk jalan cerita sesuai dengan maksud dan tujuan. Sedangkan untuk unsur sinematik ini merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Sedangkan editing adalah transisi sebuah gambar atau shoot ke gambar lainnya. Nah, seluruh unsur sinematik tersebut saling berkesinambungan nih, membentuk suatu kesatuan film yang utuh. Selanjutnya, setelah membahas unsur film, kita perlu tahu nih apa aja sih divisi dalam pembuatan film gitu. Nah, maksud divisi di sini adalah kru yang terlibat dalam pembuatan film. Adanya divisi ini atau hierarki profesi mempermudah pekerjaan per masing-masing divisinya. Jadi pekerjaannya tuh biar terstruktur dan juga lebih ringan gitu. Nah, total keseluruhannya itu cukup banyak ya, yaitu ada 24 divisi yang kalau dijabarin secara lengkap di video kali ini gak akan cukup kayaknya. Jadi mungkin gue bakal sebutin aja satu persatu apa aja nama divisinya. Yang pertama ada director atau biasa disebut sebagai sutradara. Yang kedua ada produser. Terus selanjutnya ada executive producer, ada line producer, ada production assistant, ada assistant production manager, ada unit manager, ada production coordinator, ada first assistant director, ada second assistant director, ada production accountant, ada location manager, ada assistant location manager, location scout, location assistant, unit publicist, legal counsel, production sound mixer, boom operator, second assistant sound, production designer, art director, head of plaster, dan yang terakhir special effect supervisor. Kan banyak banget. Kalau misalkan gue jabarin satu persatu di video kali ini itu nggak bakal cukup ya durasinya. Jadi mungkin di next video di luar tugas ini kita bisa kali ya dibahas. Tapi semua itu banyak ya, itu ya sesuai gitu sama job desk di dunia perfilman, karena job desk di dunia perfilman itu kan banyak banget gitu, jadi krunya juga banyak. Nah, selanjutnya yaitu adalah mise en scene. Mise en scene ini merupakan salah satu unsur yang penting yang terdapat dalam elemen sinematik yang terdapat dalam film gitu. Nah, mise en scene ini sebagai unsur pendukung yang memegang peran penting dalam sebuah film, yaitu akan membawa kekuatan tersendiri di setiap aspek cerita di dalam sebuah film. Nah, mise en scene ini terdiri dari 4 aspek, yaitu setting, terus tata rias, terus kostum, dan pencahayaan dan juga aktor. Nah, setting sendiri dalam struktur mise en scene ini berkaitan dengan semua properti yang terdapat di dalam sebuah film. Nah, properti yang dimaksud dapat berupa rumah, pintu, kursi, gitar, lampu, dan sebagainya. Yang kedua ada tata rias wajah dalam sebuah film. Ini merupakan semua unsur yang dipakai oleh para aktor yang dipakai saat proses acting pada saat pembuatan film gitu, beserta semua aksesoris yang dipakainya.
Nah, kostum dan tata rias yang dipakai oleh para aktor ini berfungsi untuk mencerminkan konteks yang terdapat dalam alur cerita film. Yang keempat, ada pencahayaan dalam pembuatan film. Pencahayaan ini sangat penting ya dalam membangun suasana maupun mood yang terdapat di dalam film. Misalkan kayak gini, kalau misalkan film horor, kalau misalkan pencahayaannya terang tuh kan jadi nggak mendukung ya kan. Terus kalau misalkan film senang atau film istilahnya film yang ceria itu, kalau misalkan pencahayaannya gelap kan jadinya kayak horor gitu. Jadi harus sesuai sama karakter film. Yang kelima, ada aktor dan pergerakannya. Nah, aspek ini merupakan unsur yang akan memotivasi setiap unsur naratif yang terdapat di dalam sebuah film. Seorang aktor sangat dituntut untuk mampu melakukan pergerakan yang akan membangun aspek dramatis di setiap alur cerita, sehingga pesan-pesan yang ada bisa tersampaikan dengan baik. Tadi kan udah disinggung ya tentang sinematografi sama editing. Nah, kali ini kita bakal mengulik lebih jelas apa itu sinematografi. Nah, sinematografi ini sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga gambar tersebut menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau dapat mengemban cerita gitu ya istilahnya. Nah, salah satu tugas sinematografer adalah menjadikan gambar ini menjadi bahasa visual kepada audiens menjadi sebuah pesan yang berarti. Nah, hasil akhir dari tayangan video atau animasi ini secara materi adalah berbentuk dua dimensi, tetapi sinematografer ini harus dapat memberikan panduan mata pemirsa untuk melihat realitas. Untuk itu diperlukan pemahaman konsep terhadap dasar pandangan terkait dua dimensi, tiga dimensi, dan bahasa visual. Selanjutnya, apa sih istilah editing dan suara dalam film? Editing dan suara dalam film, menurut Rahayu Evasri, editor video atau editing video adalah seseorang yang proses memilih, merangkai, menyusun ulang, dan memanipulasi video-video yang sudah direkam menjadi satu rangkaian video sehingga menjadi sebuah cerita utuh sebagaimana yang diinginkan sesuai konsep yang telah ditentukan. Secara umum ada 3 tugas videografer, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam tahap editing ini ada 3 tahap ya, yang tadi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, pada proses praproduksi ini, videografer dimulai dari membantu sutradara dan skenario menjabarkan storyboard. Videografer berkepentingan di bagian ini karena akan berhubungan dengan waktu dan budget yang akan dikeluarkan. Nah, setelah menjabarkan storyboard, videografer ini akan langsung mengecek persiapan teknis, mulai dari kamera yang digunakan, lensa yang dipasang, tata cahaya, hingga mikrofon untuk para pemeran. Yang kedua, produksi. Pada proses ini, videografer akan berhubungan dengan sutradara. Secara umum, ia bertugas untuk mengambil video, namun dalam beberapa hal lain, ia juga harus memastikan agar suara yang ditangkap itu jernih dan tidak ada noise atau bising gitu ya. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Tugas terberat untuk seseorang itu di posisi ini, yaitu saat pasca produksi ya. Karena hal pertama yang mereka lakukan di proses ini adalah mengumpulkan semua video dan melakukan pencatatan untuk keperluan editing. Di sini mereka mempunyai peran layaknya editor video. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Next kita bakal bahas tentang materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Gue Alia, see you on the next video, bye.